musibah wabah COVID-19 yang dirasakan di dunia, bukan hanya di Kota Padang, tapi seluruh dunia merasakan COVID-19 ini saat ini. Dan ini semua tentu ada hikmah yang bisa kita petik ya dari peristiwa yang terjadi ini. Di antaranya adalah pada saat ini Pak Camat, kemudian Pak Lurah lebih intens lagi ya komunikasi ya dengan RT dan RW-nya ya dalam mensosialisasikan dan juga menyemangati bagaimana masyarakat semuanya punya semangat yang sama untuk menghadapi musibah ini. Kemudian sampai itu juga hikmah yang bisa kita ambil dari masing-masing kita, keluarga kita. Maka itu pada saat sekarang ini Pak Camat, Pak Lurah, dan semua kita menyiapkan diri menjadi imam di rumahnya masing-masing untuk mengimami salat tarawih dan salat wajib 5 waktu di rumah masing-masing. Kenapa? Karena memang kita melaksanakan tarawih di rumah kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini juga adalah hikmah kepada kita sehingga kita akan meningkatkan penguasaan dan pengetahuan kita segala sesuatu tentang Ramadan ini. Dan kemudian hikmah selanjutnya adalah bahwasanya dengan COVID-19 ini, maka kita melihat bagaimana kelengkapan Islam, kemenyeluruhan Islam, keuniversalan Islam. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan dulu, ataupun juga orang tua kita, ataupun juga kakek-kakek kita, bagaimana beribadah dalam keadaan wabah. Tapi kita sekarang ini yang merasakan. Selama ini kita baca di dalam hadis Rasulullah, dan cuma hanya setelah kita baca, kita ketahui. Tapi saat sekarang ini, kita semua merasakan betul bagaimana beribadah dalam suasana COVID itu. Sehingga banyak di antara masyarakat kita, saudara kita, yang tidak percaya ataupun juga ragu-ragu ya, sehingga mereka masih walaupun MUI sudah memberikan keputusan ya, sudah berfatwa, pemerintah pun juga sudah memberikan keputusannya, tapi masih ada di antara masyarakat kita yang bersikap lebih mengutamakan pendapat pribadi ya, bukan pendapat orang banyak. Nah, ini adalah suatu pembelajaran bagi kita. Jadi kadangkala ketika sesuatu yang sudah diputuskan secara bersama dan diputuskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu, akan tetapi sebagian masyarakat kita masih ada yang mementingkan pendapat pribadi. Ya, padahal apa kurangnya MUI, dan kemudian apa pula kurangnya pemerintah melengkapi mengkaji itu semuanya. Tetapi masih ada di antara personal-personal kita yang dia percaya kepada dirinya sendiri. Padahal dia tidak memiliki kompetensi ilmu yang memadai untuk itu. Tapi itulah kenyataannya. Itu makanya ini suatu ujian kepada kita. Ya. Dan kemudian juga tentu ini adalah suatu gambaran kepada kita seperti yang tadi menyeluruhan Islam itu. Jadi bahwasanya yang dulu kita hanya mengetahui secara teoritis, sekarang kita mengalami bagaimana mengaplikasikannya. Ya, beribadah dalam keadaan wabah. Ya. Dan alhamdulillah itu Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat sudah menjelaskan. Ya, tapi masih ada juga di antara sebagian kita yang tidak melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu makanya dalam Al-Quran Allah katakan kepada kita, hasiban nasu yajraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la'lamanna al-kadzibin. Apakah kamu mengira kamu telah mengatakan beriman tanpa diuji? Sesungguhnya telah terjadi kepada orang-orang sebelum kamu. Maka dengan ujian itu, maka diketahuilah mana mereka beriman sebenar-benarnya. Jadi ini membuktikan kepada kita keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, keimanan kita kepada Allah SWT terhadap hadis-hadis Rasulullah. Yaitu bagaimana beribadah dalam keadaan wabah. Ya, dalam keadaan musibah wabah COVID-19 ini. Nah, inilah bentuk pembelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan
apa yang kita alami hari ini juga menjadi bagian yang akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah SWT, keimanan kita kepada Rasulullah, dan juga kepada Al-Quran, dan juga kepada jalan-jalan Islam lainnya. Dan mudah-mudahan Bapak Camat, Bapak Lurah, dan semua kita yang hadir, ya makin mantap keimanannya, makin kuat keyakinannya, dan juga makin maksimal ibadahnya, dan tentu makin akrab dan makin dekat dengan anggota keluarganya masing-masing. Dan selanjutnya, Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita mendapat laporan daripada Dinas Kesehatan, hasil daripada tracking yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap warga Kota Padang yang positif beberapa hari yang lalu. Maka pada hari ini kita penambahan sebanyak 18 orang yang positif di Kota Padang. Dan tadi sedang diteliti dari mana dan kelurahan mana saja dan kecamatan mana saja asalnya. Tapi perlu diketahui bahwa Bapak Saudara semuanya, maka Allah memberikan segala sesuatu kepada kita. Insya Allah kita akan mampu untuk mengikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya Allah membebankan seseorang itu kecuali kita mampu untuk mengikutnya. Insya Allah ya, ketika kita melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul juga kepada kita. Nah, sehingga dengan itu kita akan mampu untuk menghadapi dan mampu untuk mengatasi permasalahan ini. Perlu Bapak Ibu saudara ketahui semuanya, bahwa penambahan jumlah yang begitu tinggi di Kota Padang itu karena cepatnya kita melakukan tracking, ya, sehingga ketika ada yang positif, siapa yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan, ataupun juga siapa yang ada di sekitar yang bersangkutan, langsung kita tracking, sehingga kita segerakan periksakan ke labor, sehingga kita tahu cepat positifnya. Ini dengan kita tahu banyak yang positif ini, tentu juga kita akan lebih cepat dalam rangka untuk melokalisir dengan melakukan isolasi dan karantina terhadap yang bersangkutan. Jadi itu, dan perlu juga diketahui Bapak semuanya, dengan meningkatnya yang positif ini berarti nanti akan ada pengurangan daripada PDP dan pengurangan dari ODP. Jadi maksud itu kita melihat bahwasanya dengan peningkatan yang positif ini, maka kita juga akan lihat juga potensi penyumbang, yaitu dari PDP dan ODP dan OTG tentunya. Nah ketika ODP, PDP berkurang atau ODP berkurang, maka disinilah kecepatan kita dalam rangka untuk menilai positif negatifnya daripada PDP ataupun juga ODP ataupun juga OTG yang ada di Kota Padang. Jadi dengan meningkatnya jumlah ini suatu hal prestasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kota Padang, sehingga kita cepat mengetahui dan cepat untuk mengatasinya. Nah, maka itu dalam menghadapi hal yang seperti ini bagi kita semuanya seperti yang Allah katakan tadi adalah Allah akan menguji kita, berikan tugas kepada kita. Insya Allah kita akan mampu untuk mengatasi dan juga untuk menghadapi masalah ini. Maka itu kepada Pak Camat, kepada Bapak Ibu Lurah, insya Allah kita mampu untuk menghadapi ini ketika kita saling bahu-membahu satu sama lainnya. Ketika kita saling bekerja sama satu sama lainnya. Ketika kita solid ya di lapangan. Maka itu pesan saya kepada kita semua, ayo kita jaga soliditas kita. Di dalam suasana yang darurat sekarang ini pasti banyak kekurangan-kekurangan. Pasti banyak keterbatasan-keterbatasan. Maka itu saya pesankan kepada kita semua, jangan lihat kekurangan. Dan kemudian dengan kita menyalahkan dan kemudian juga merendahkan orang lain. Cara yang terbaik adalah ketika kita menemukan kekurangan, mari kita isi kekurangan itu. Mari kita carikan
solusi dari kekurangan itu. Dan mari kita berkontribusi untuk menutupi kekurangan itu. Ya, jangankan dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Dalam keadaan normal seperti biasa saja kita punya kekurangan keterbatasan. Nah, untuk itu ya kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita saling bahu-membahu dan saya harap Pak Camat dengan lurah-lurahnya, Pak Lurah dengan RT RW-nya bisa ya membangun soliditas, bisa membangun kesepahaman. Ketika menemukan kekurangan, maka lengkapi kekurangannya, isi kekurangan itu, sehingga segala sesuatunya akan lebih sempurna. Ini yang pertama, yang mesti kita lakukan. Karena dalam Al-Quran, juga Allah ingatkan kepada kita, dan kemudian juga dalam kehidupan kita berbangsa bernegara juga begitu. Ya, siapa yang mengatakan kita tahun 45 itu memiliki kelengkapan-kelengkapan? Ya, tanggal 28 Oktober 1928 kita memiliki kesempurnaan. Tapi karena memang dari seluruh warga bangsa pada waktu itu saling bahu-membahu dan saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga kita kompak dan solid, sehingga kemerdekaan bisa kita raih, penjajah bisa kita usir. Kenapa? Karena kita saling melengkapi. Si A ketika dia menemukan kekurangan, maka dia tutupi kekurangan temannya itu. Nah, maka itu saya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Padang dan sampai kepada Pak Lurah, sampai kepada RT RW, maka saya harap bisa ketika menemukan kekurangan, ayo lengkapi dan carikan solusi terhadap kekurangan itu. Inilah yang harus kita lakukan dan harus kita miliki dalam menghadapi suasana kondisi yang kita hadapi hari ini. Dan mudah-mudahan ya dengan soliditas kita itu, dengan kekompakan kita itu, dengan persatuan kita itu, dengan saling paham memahami di antara kita tentang permasalahan kita hadapi ini, maka insya Allah kita akan mampu untuk menghadapinya. Ya, kita akan mampu untuk menghadapinya. Karena memang sejarah sudah membuktikan kepada kita, agama kita juga mengajarkan kepada kita, ketika kita kompak bersatu, ketika kita solid, tidak ada yang berat dan tidak ada yang susah. Semuanya akan bisa kita hadapi. Maka itu pada kesempatan ini kepada Pak Camat berserta dengan Lurah dan kemudian juga Pak RT Pak RW, ya, maka tolong bangun soliditas, tolong bangun kekompakan, tolong ketika menemukan kekurangan, tolong satu sama lain saling mengisi sehingga kita bisa hadir dengan kesempurnaan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, ya, dengan perkembangan situasi kondisi yang kita hadapi di Kota Padang, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di samping kita solid, ya, kompak, saling bahu-membahu satu sama lainnya, jangan salah menyalahkan, dan kemudian kita mengisi kekurangan-kekurangan dengan melengkapinya, maka berapa hal yang saya harap kepada Pak Camat dan Pak Lurah, ya, tolong diberikan perhatian yang lebih baik lagi kepada RT dan RW-nya. Ya, kenapa? Ya, karena yang pertama kaitan dengan pendataan. Ya, alhamdulillah kami terima kasih kepada Pak Camat, Pak Lurah yang telah final ya, Pak Medi, ya, yang jumlahnya 143.000 kakak di Kota Padang. Jadi maksud itu ya mudah-mudahan data yang telah dikumpul ini kita sedang membahas ya, sedang bicarakan ya, bagaimana kita untuk memberikan backup kepada warga masyarakat. Insya Allah kita akan memberikan backup kepada warga masyarakat tersebut. Dan skemanya secara besar ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama kita mendorong kepada para muhsinin, para donatur, dan kemudian juga para organisasi-organisasi dan juga para partai politik untuk bisa memberikan bantuan kepada warga masyarakat di mana mereka berada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, seluruh ASN yang ada di sana, demikian juga Pak Camat, yang saya dengar dari laporan dari Pak Sekda, yaitu ada yang menyepakati ya, menyumbang 5% dari gajinya, 7,5% dari gajinya, ada 10%, dan bahkan ada juga yang membeli beras 1 ton, 2 ton,
kemudian dibungkus sendiri, dan kemudian dibantukan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, seluruh ASN yang ada di kelurahan, dan kemudian juga yang ada di ASN yang ada di kecamatan Pak Camat. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena memang yang memiliki pendapatan yang jelas sekarang ini adalah ASN, ya, pegawai, ya, seperti kita ini, yang pendapatannya jelas, sementara yang lainnya tidak jelas, ya, terganggu dan kemudian juga terdampak yang luar biasa. Dan alhamdulillah, ya, kita ada jaminan dengan pendapatan gaji yang kita terima. Nah, dengan kerelaan Bapak Ibu semuanya yang telah menginfakkan, yang telah mewakafkan, telah bersedekah, mudah-mudahan ini akan menjadi amal saleh bagi kita semua, dan kemudian masyarakat, warga masyarakat yang kita bantu, yang di sekitar kita, mudah-mudahan mereka merasakan akan keberadaan kita sebagai ASN, ya, di tengah-tengah mereka, bahwa kita memberikan perhatian kepada mereka. Dan kemudian ini kita dorong, insya Allah hari ini juga nanti direncanakan jam 10 ya, kita juga ketemu dengan lembaga-lembaga yang sudah kita donasikan untuk menggalang donasi-donasi, diantaranya adalah melalui Basnas, kemudian juga melalui ACT, kemudian beberapa yang lainnya. Dan insya Allah jam 10 ini kita akan evaluasi bagaimana kesiapan dan nanti untuk itu. Dan kemudian Pak Camat, Pak Lurah, dalam mendata, ya, dalam mendata warga masyarakat kita yang PPT, ya, ataupun juga yang ODP. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah memberikan laporan, ya, melalui WA yang saya ikuti, dan jumlah daripada warganya yang positif, yang punya tanda-tanda, dan kemudian yang OTG dan lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Nah, maka itu dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat kita, maka kita perlu mensosialisasikan secara maksimal lagi. Maka itu saya berharap kepada kita semua, jangan bosan-bosan, ya, untuk memberitahukan, untuk mengingatkan warga masyarakat kita, ya, akan bahaya COVID-19. Silakan diumumkan di masjid, di musala-musala yang ada di Kota Padang, ya, sehingga makin sering didengar masyarakat, mudah-mudahan makin lekat dalam hati dan pikirannya, sehingga akan menghadirkan sikap yang positif dalam kesehariannya. Ya, mereka akan lebih disiplin lagi untuk masa-masa akan datang. Saya berharap kepada Pak Camat, Pak Lurah tetap mensosialisasikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada camat-camat yang telah berkoordinasi melalui MUI, melalui Dewan Masjid, dan kemudian mengumpulkan pengurus masjid untuk mensosialisasikan kepada mereka. Dari laporan yang saya dapatkan, dan kemudian juga dari penelitian yang dilakukan oleh survei yang dilakukan oleh BPD, itu alhamdulillah tingkat kepatuhan warga masyarakat kita terhadap COVID-19 ini alhamdulillah terjadi peningkatan. Dan walaupun memang masih ada masjid dan musala surau-surau yang masih melaksanakan salat Jumat dan salat tarawih, ya, tapi itu jumlahnya tak lebih daripada 10%. Dan 90% lebih warga masyarakat kita sudah menyadari dan kemudian sudah melaksanakan. Memang kalau kita hitung-hitung di Kota Padang, 10% dari 1.600 masjid musala itu ada kurang 1.160, ya. Memang 160 itu banyak dibandingkan dengan Padang Panjang, ya. Ya, Padang Panjang dibandingkan dengan Kota Tangah, dibandingkan Lubuk Pegaluang, dibandingkan dengan Kuranji saja, itu hanya sepertiga di Kota Tangah, ya, sepertiga daripada Kuranji, gitu ya. Jadi dan data yang kita terima dari Pak Kabak Kesra itu ada sebanyak 151. Ini data tanggal 25 April yang lalu. Tapi saya yakin dan percaya, mungkin pada hari ini karena Pak Camat, Pak Lurah juga tetap mensosialisasikan, dan saya juga mengikuti, ya, ada yang langsung mengadvokasi masyarakat, yang mengunjungi dan bersama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, ya,
dan galang terus ya sinergi dengan Kapolsek dan kemudian dan Ramil dan kemudian Babin Kamtibmas dan Babinsa ya, karena memang Pak Camat sebagai Forkopimda itu bisa mengkoordinasikan itu semuanya, dan kita harap dengan melibatkan mereka. Dan kemarin saya melihat di Pasar Belinjak ada rekamannya, alhamdulillah ya, luar biasa ya, bekerja sama dengan perdagangan dan kemudian dengan Babinsa, Babin Kamtibmas yang mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker. Saya kira Pak Lurah dan kemudian juga Pak Camat sudah dengan upaya seperti ini, mudah-mudahan masyarakat kita akan lebih menyadari lagi untuk disiplin dengan COVID-19 ini. Maksud itu yang kesempatan ini saya kedua, tolong ya maksimalkan lagi. Ya enggak apa-apa, biarlah berlebih apalagi ini pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua demi untuk warga masyarakat kita. Ada di antara mereka yang bandel-bandel, di antara mereka yang yang sudah kita ingatkan mereka juga ini, ya enggak apa-apa. Ya, kita ingatkan terus. Ya, karena memang itulah upaya-upaya yang kita lakukan, dan begitulah keadaan masyarakat kita. Ya, dan begitulah kesadaran mereka baru sekarang ini. Dan saya mendengar juga ada di antara para dai ya yang ceramahnya justru tidak sejalan dengan apa yang difatwakan oleh MUI. Maka saya itu ajak MUI ya untuk menemui yang bersangkutan, kumpulkan mereka dan kemudian adakan dialog ya dengan para ulama-ulama yang bisa memahamkan mereka. Insya Allah dari apa yang dilakukan juga oleh Camat dan Lurah, saya lihat ada dari laporannya itu juga bisa dilakukan. Tapi memang kita perlu bersabar. Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina manusbiru wasabiru warabitu. Hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan kemudian kuatkan persatuan warabitu. Jadi kuat, lipat gandakan kesabaran kita dan kemudian kuatkan persatuan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kita menghadapi cobaan seperti ini, mudah-mudahan ini juga menjadi peluang bagi kita untuk mengkapitalisasi, mendapatkan ibadah-ibadah secara lebih maksimal lagi. Jadi untuk itu masalah sosialisasi, apakah melalui media masjid, ya, mikrofon-mikrofon atau juga mobil-mobil yang kita miliki dari Kominfo, ya, ataupun juga kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, maka kapitalisasi itu semuanya sehingga masyarakat kita akan lebih sadar lagi. Dan kemudian pada yang sama juga bisa mengadvokasi masyarakat secara langsung, ya, agar mereka memakai masker, agar mereka menggunakan masker. Mudah-mudahan ini adalah amalan tambahan kita selama Ramadan ini untuk kita semua. Dan kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Camat, Pak Lurah, ya, setelah membangun soliditas, kemudian pendataan, dan kemudian sosialisasi, dan kemudian ya kemarin saya dikirimi oleh teman-teman ada dari Camat juga, dari Lurah juga mengirim kepada saya itu pengalaman di Cimahi ya, Cimahi. Saya kira ini suatu yang layak untuk kita tiru. Ya, di Cimahi itu memperkuat keberadaan RT. Bahkan ada di antara RT itu yang melakukan lockdown. Ya, ditutupnya RT-nya sehingga orang tidak masuk. Dan kemudian bagi keluarga yang akan keluar, maka ada izin daripada RT. Mau kemana yang bersangkutan? Mau ke pasar? Ke pasarnya pasar mana? Diarahkan kepada pasar terdekat. Jadi maksud itu kepada Pak Camat, Pak Lurah, itu makanya tadi saya sampaikan pada awal, kita perlu memperkuat, ya, memperkuat daripada RT kita. Mudah-mudahan ya, kita melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita bisa mencari tambahan-tambahan untuk Pak RT. Dan kemudian karena memang dana RT RW ada di tempat Pak Camat semuanya, dan sekira barangkali mungkin sekarang ini sudah bulan April ya, dan triwulan kedua. Triwulan pertama saya harap sudah selesai semuanya, ya, triwulan pertama sudah terlaksana semuanya, dan sekarang kita dengan Pak Sekda,
Pak Asisten sedang mencari peluang-peluang dukungan tambahan kepada Pak RT, karena memang sekarang ini RT adalah menjadi andalan kita, ya, menjadi andalan kita agar betul-betul RT bisa berperan secara maksimal. Itu makanya tadi ketika RT ini bisa berperan, tadi untuk mendata sudah dilakukan, kemudian juga untuk mendata warga yang baru datang, ya, dari perantauan, ya, dan kemudian yang selanjutnya, kalau memang yang ketiga tadi, yaitu bagaimana kita bisa melakukan lockdown di masing-masing RT, ya, dan kemudian ketika ada warga yang mau keluar daripada RT itu, maka RT memberikan semacam surat mau kemana dia, nanti di pasar misalnya kita bisa cek ini dari mana, dan kemudian sehingga kita ini, kalau memang dia pergi ke daerah yang tidak ini, bisa kita tegur dan segera kita suruh pulang. Dan saya kira apa yang dicontohkan oleh Cimahi ini perlu kita contoh, ya, yaitu dengan memperkuat RT, ya, memerankan RT dalam melakukan pengawasan kepada warganya yang akan keluar dari rumah, ya. Nah, mungkin nanti Pak Asisten ya nanti akan bisa atau kalau pemerintah ada, ya, kalau pemerintah Pak Asin 1, Bapak Edi Asmi nanti bisa mungkin secara teknis akan melengkapi administrasi itu ataupun juga sesuatunya, sehingga dengan kalau kita bayangkan dari pengalaman Cimahi ini, ketika itu berjalan, ketika itu terlaksana, maka itu akan meringankan beban tenaga medis kita, dan juga akan meringankan beban-beban yang lainnya. Jadi maksud itu ini makanya di kecamatan sudah kita bentuk itu gugus COVID di masing-masing kecamatan dan juga masing-masing kelurahan. Nah, saya harap ini bisa kita perankan secara maksimal sehingga RT ataupun juga barangkali mungkin di tingkat RW, barangkali mungkin bisa RW-nya melakukan lockdown kepada lokasinya, ada orang masuk itu diawasi dan orang yang keluar diberikan semacam surat tadi itu, ya, mau kemana dia. Nah, sehingga nanti kita di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat di mana masyarakat banyak, itu kita bisa evaluasi, ya, kita bisa pantau. Ketika mereka tidak membawa surat itu, maka bisa kita pastikan bahwa mereka akan bisa kita segera suruh pulang kalau seandainya mereka keluar tanpa jelas tujuannya. Jadi mungkin kepada Pak Sekda yang di kesempatan ini juga Pak Asisten, saya harap ini bisa kita tiru, ya, yang baik tidak apa-apa, ya, dari mana saja yang baik-baik menurut kita dan itu bisa kita tiru. Dan kebetulan yang mengirim itu kepada saya juga salah seorang yang terlalu apa yang ada di kelurahan dan di kecamatan. Nah, maksud itu mudah-mudahan apa yang diposting kepada saya itu, ya, maka kita coba implementasikan dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan. Itu makanya tadi, ya, kita perlu memberikan tambahan dukungan kepada Pak Lurah, kepada RT-RT yang ada di masing-masing kelurahan. Dan sehingga kita memperkecil skopnya, dan kemudian kita maksimalkan di sana, dan kemudian kita berikan dukungan kepada bersangkutan, dan sehingga pengontrolan kepada warga kita yang positif, negatif, dan yang lainnya itu bisa lebih detail dan lebih terawasi dalam skop yang lebih kecil. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Camat, yang telah memotivasi masyarakat untuk membantu kepada keluarga-keluarga yang positif, ya, yang melakukan isolasi di rumah mereka masing-masing. Dan inilah suatu yang luar biasa. Dan kita menemukan, dan kemarin saya menemukan di daerah Puranji, itu daerah mana itu? Di daerah Padang Ampang, belok kanan, Padang Gantian, Karang Gantian, ya, saya dengar itu ada seorang ibu-ibu, Nora namanya, kalau salah saya. Nah, itu luar biasa. Dan kemudian juga saya dapat laporan juga di Rakuranji, ya,
Ya, kemudian juga ada kelurahan-kelurahan yang lain. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Camat yang telah memotivasi warganya. Dan itu makanya dalam banyak kesempatan rapat-rapat kita di gugus tugas di Kota Padang, saya sampaikan bahwasanya yang akan tampil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat adalah kita, pemerintah daerah. Itu makanya kita berbaik-baik sama masyarakat kita berbaik sama warga kita, dan kemudian kita hadir di pemerintahnya dalam untuk bagaimana membaikkan mereka. Ya, nah proses itu kita harapkan ini menjadi perhatian. Dan kemudian yang keempat kepada Pak Camat dan Pak Lurah, ya tadi yang pertama saya sampaikan tadi soliditas, ya. Yang kedua RT-RT kita yang telah pendataan, dan kemudian kalau boleh data ini tolong bukan hanya yang terdampak. Yang lalu saya juga pernah minta melalui Bapeda atau juga melalui beberapa SKPD untuk mencatat juga orang-orang yang kaya, ya, yang kaya di kelurahan-kelurahan kita masing-masing. Catat saja dulu, ya, data saja dulu, ya, siapa orang kaya-kaya. Kalau tadi diperkirakan kita yang terdampak ini ada sebanyak 52%, ya, Pak Medi? 52%, berarti ada 48% yang terdampak. Nah, maka itu catat pula nih 48% ini. Dan kemudian klasifikasikan pula mereka, mana mereka yang mungkin sehat, yang punya kelebihan, banyak kelebihan, dan kemudian mana yang sedikit kelebihannya. Dan maka itu perlu dicatat. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan permasalahan keluarga kita ini adalah dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah masyarakat yang ada di sekitar itu. Karena sekarang ini kemana kita minta bantuan, kita minta bantuan ke provinsi lain, mereka kena juga. Kita minta bantuan ke negara lain, ke saudara kita yang ada di perantauan, mereka juga terdampak semuanya. Itu makanya sekarang untuk penyelesaian itu adalah yang terdekat dengan kita. Jadi tolong dicatat juga warga-warga kita yang punya kelebihan-kelebihan, yang banyak kelebihan-kelebihan tadi itu. Ya, kenapa? Ya, kalau seandainya orang terdampak aja kita catat, kita bersedih terus, ya kan? Menangis terus. Nah, tapi itu kita catat juga orang yang punya kelebihan-kelebihan itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya tadi masalah sosialisasi, ya. Tolong sosialisasikan bahan-bahan, nanti mungkin dari Kominfo, ya. Bahan-bahan apa, dan kemudian juga mungkin instruksi, tolong bacakan terus. Dan kemudian juga kepada Pak Camat, Pak Lurah, mungkin dalam instruksi melalui Kesra kalau saya tidak salah, itu juga, atau juga dalam instruksi yang terakhir tentang PSBB, itu juga di masjid-masjid, tolong juga dihidupkan, ya, itu bacaan Al-Quran. Jadi putarkan di masjid-masjid itu bacaan Al-Quran, atau mungkin ceramah-ceramah, ataupun juga ya tentu azan masuk 5 waktu juga tetap, ya, diputarkan. Jadi untuk tetap menjaga spiritual masyarakat, ya, karena dalam situasi kondisi ini kalau kita jauh daripada spiritualisme yang semestinya, tentu ini juga akan memperlemah kita. Maka itu dalam suasana sekarang ini, ya, masyarakat ada di rumah. Nah, tolong juga jadi mungkin melalui camat atau lurah untuk kepada masjid-masjid juga memutar ceramah-ceramah, ya, memutar Asmaul Husna ataupun juga ceramah-ceramah lain di masjid-masjid, ya. Salat Jumat, salat tarawih memang tidak di masjid, tapi bukan berarti kegiatan di masjid tidak ada sama sekali. Itu diantaranya dengan memutar ceramah-ceramah tadi itu. Saya harap ini juga adalah upaya untuk memperkuat spiritual masyarakat. Dan kemudian yang tadi yang keempat, yang tadi saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, itu kita meniru apa yang dilakukan oleh Cimahi, yaitu bagaimana memerankan RT secara lebih baik lagi, ya, yaitu bisa saja kita adakan di tiap tingkat RT atau RW kita lockdown, ya, orang yang keluar juga dicatat, kemudian orang yang masuk juga kita awasi, ya, karena memang sekarang ini dengan meningkatnya jumlah, apalagi sekarang ini ya klaster
Klaster yang berkembang itu masih klaster pasar. Jadi saya lihat itu klaster pasar, dan kemudian yang kedua adalah klaster dari Pegambiran. Dan kemudian juga ada klaster baru, turunan-turunan daripada pasar dan Pegambiran ini. Ya, dan kemudian juga kemarin itu saya dapat informasi ada satu ibunya kena. Kenapa? Karena dibawa oleh anaknya yang baru datang dari Jakarta. Itu makanya saya lupa ini mana daerahnya. Nah, tapi itu data yang kemarin sampai oleh Dinas Kesehatan kepada kita. Jadi maka itulah makanya kita perlu mengendalikan di RT masing-masing, ya, siapa yang masuk di RT itu dan siapa yang keluar di RT itu, ya. Nah, apa yang dilakukan di Cimahi saya kira ini perlu ditiru. Dan kemudian terakhir pada kesempatan ini kepada Pak Camat, Pak Lurah, semuanya jangan lupa kita bermohon kepada Allah SWT. Ya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah SWT. Dan kemudian kita perbanyak salat sunat kita, perbanyak zikir kita, perbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang dilakukan secara individual atau bersama-sama, dan kemudian juga mungkin di rumah karena kita sekarang yang banyak di rumah ataupun juga di kantor kita masing-masing, maka itu perbanyak ibadah, banyak Al-Quran, dan kemudian juga berdoa. Mudah-mudahan dengan setelah kita berikhtiar secara maksimal dan kemudian kita kadukan kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan pemikiran-pemikiran baik kepada kita dan juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita sehingga kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi. Yang terutama sekali adalah bagaimana kekuatan jiwa kita, mental kita. Ya, bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, saat ini, insya Allah kita mampu untuk mengatasinya. Ya, karena kita di Kota Padang ini sudah berpengalaman banyak bencana dan musibah. Ya, ada bencana longsor, kemudian ada gempa, ada ancaman tsunami, dan lainnya. Insya Allah, ya, dari pengalaman itu, ya, mudah-mudahan menjadi modal bagi kita dalam rangka menghadapi musibah COVID-19 pada hari ini. Ya, sekali lagi, ya, kepada kita semua, mari kita perkuat, ya, keimanan kita. Mari kita isi hati kita dengan zikir kepada Allah SWT, ya. Dan di antara zikir itu adalah kita membaca Al-Quran. Nah, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Saya harap Pak Lurah, Pak Camat, sudah ada yang sekarang ini Ramadan kita yang berapa ini? 5. Yang kelima, ya mudah-mudahan sudah 5 juz pula lah. Di antara Pak Camat, Pak Lurah juga sudah khatam Al-Quran. Kalau yang lebih, alhamdulillah. Ya, karena kita banyak waktu. Karena itulah zikir. Ghizaul qalb az-zikru. Ya, makanan hati itulah zikir. Nah, zikir, ya telah zikir itulah membaca Al-Quran. Dan kemudian juga ya zikir dengan baca subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah, dan lainnya. Berbanyak zikir kita. Kemudian ini akan menguatkan hati kita. Ya, dan kemudian juga ketika hati kita kuat, maka kita juga bisa menghadapi ya COVID-19 ini ya dengan dorongan daripada hati yang dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, ya Bapak-Bapak semuanya, maka kita juga tentu memperbanyak ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Dan sekarang saatnya Bapak Camat, Pak Lurah, ya selama menjadi imam di masyarakat, di lurah, ya atau di kecamatan, kalau itu atau di SKPD atau di SWKasi dan lainnya. Sekarang kita juga menjadi imam di dalam keluarga kita. Ayo kita tinggalkan pengetahuan kita. Dan insya Allah anak-anak kita akan gembira ketika bapaknya ya menjadi imam di rumah dalam salat berjamaah atau salat tarawih. Dan kemudian mereka akan gembira melihat bagaimana bapak dan ibunya ya menegakkan salat berjamaah dan tilawah Al-Quran. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, hiasilah rumah tanggamu dengan salat berjamaah dan tilawah Al-Quran. Rumah-rumah yang dihiasi dengan baca Al-Quran dan tilawah Al-Quran,
Itu sama rumah itu seperti kita bagi penghuni langit, seperti kita penghuni bumi melihat bintang dalam suasana gelap gulita yang ada di langit sana. Nah, waktu itu makanya walaupun kecil cahaya bintang tapi dalam keadaan gelap gulita kelihatan kita di bumi. Demikian pula ketika rumah-rumah kita dihiasi dengan baca Al-Quran dan tilawah dan salat berjamaah, maka itu dia akan mengeluarkan cahaya sehingga para penghuni-penghuni langit akan menuju tempat itu dan kemudian dia akan mendoakan orang-orang yang ada dalam rumah itu. Nah, mudah-mudahan rumah-rumah kita ya pada bulan Ramadan ini akan dikunjungi oleh para malaikat dan para penghuni-penghuni langit sana sehingga dia akan mendoakan orang-orang yang salat berjamaah dan tilawah Al-Quran di rumah-rumah tersebut. Saya berharap hal ini bisa menjadi perhatian bagi Pak Camat dan Pak Lurah semuanya. Dan kemudian di samping itu juga kita membangun sinergi yang baik dalam rumah tangga kita. Ya, komunikasi antara bapak dengan anak, ya, dan kemudian suami istri, ya, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian yang akan menguatkan motivasi kita. Dan kemudian terpenting lagi adalah ya Bapak Ibu semuanya, ya, perlu istirahat yang cukup, ya, dan kemudian makan makanan gizi yang seimbang, dan kemudian juga perlu olahraga yang cukup, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, karena teman-teman dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwasanya untuk menghadapi COVID-19 ini, ya, maka itu kata kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Itulah daya tahan tubuh kita. Ya, bagaimana tubuh kita bisa menghadirkan antibodi untuk melawan virus yang masuk kepada tubuh kita. Dan perlu diketahui juga COVID-19 ini masuknya itu melalui 3 lubang, mata, hidung, dan mulut. Nah, itu makanya anjuran-anjuran daripada Dinas Kesehatan, teman-teman kesehatan perlu menjadi perhatian kita. Ya, nah setelah kita berusaha dan kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kemudian pada diri kita masing-masing, ayo kita berbuat, ya, dengan senantiasa kita mencuci tangan, ya, dan kemudian juga pakai hand sanitizer. Bapak-bapak, ibu-ibu akan rapat atau ada pertemuan, maka sediakan. Dan itu sudah hand sanitizer sudah kita buat, itu dengan jumlah yang banyak, yang sekarang ini ada di BPBD. Nah, itu maka itu bisa diminta ke BPBD untuk kantor-kantor kita. Itu hand sanitizer, ya sudah kita buat itu sebanyak 11 drop yang kita buat, ya, itu yang kita beli. Nah, itu mudah untuk kantor-kantor dan juga untuk masyarakat yang bisa kita berikan. Itu ada di BPBD. Ya, stoknya ada BPBD dan segera itu bisa untuk, jadi tingkatkan daya tahan tubuh kita, perlindungan terhadap diri kita, dan kemudian dengan meningkatkan kesehatan diri kita, dan kemudian ya banyak minum air putih, dan kalau boleh mungkin banyak juga posting-postingan dari teman-teman semuanya. Ada kemarin saya dapat postingan bagaimana untuk melawan virus corona. Ada yang berpengalaman di Sumatera Selatan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah yaitu daun sirih. Ya, daun sirih itu diambil airnya dan kemudian dicampur dengan madu dan kemudian tambah air putih dan kemudian diminum. Nah, itu juga cara. Dan kebetulan saya di belakang rumah juga ada daun sirih. Kemudian itu juga paling kurang 1 malam itu saya makan 1 hari. 1 helai 1 malam. Ya, katanya begitu. Ini sebagai antibiotik, ya. Antibiotik. Jadi mudah-mudahan insyaallah, dan kemudian madu, kemudian juga jahe merah, ya. Jahe merah juga, dan kemudian kurangi makanan-makanan instan, ya. Dan banyak minum, ya, seperti jahe merah, dan kemudian juga yang lain-lainnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti dan tahu dengan itu. Cuma saya hanya mencoba untuk mengingatkan, tolong jangan sampai ada di antara kita, di antara Pak Camat, Pak Lurah, atau pegawai kita yang kena COVID ini. Maka itu supaya tidak, maka segera lindungi dirinya dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya, insya Allah, ayo kita hadirkan hati kita dengan suasana gembira, dengan suatu keimanan,
dan dengan keimanan, dan kemudian dengan kesadaran, mudah-mudahan insya Allah imunitas kita meningkat untuk masa-masa akan datang. Barangkali mungkin demikian yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, ya Pak Camat, Pak Lurah, tolong perkuat komunikasi dengan Pak RT. Dan kemudian silakan fungsikan RT dengan sebaik-baiknya. Dan seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan ya, ada peluang-peluang kita untuk memperkuat dukungan kepada RT yang ada. Dan tadi saya dapat informasi dari Pak Sekda, itu mungkin dari kegiatan ya. Kegiatan misalnya nanti ada kita mengantarkan bantuan insya Allah yang sedang kita persiapkan. Nanti di sana ada honornya ya. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan, atau mungkin ada acara-acara yang lain lagi, mungkin nanti kita persilakan kepada Pak Sekda. Kenapa? Karena memang Pak RT sekarang ini memang menjadi andalan kita. Itu makanya kita perlu berikan dukungan kepada beliau-beliau itu, ya, sehingga ketika beliau-beliau berperan secara maksimal, ya, maka insya Allah kita sangat terbantu pekerjaan Pak Lurah, Pak Camat, dan kita semua di Kota Padang ini. Dan tadi saya juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, saya sedang meminta Dinas Kesehatan sekarang ini sedang mengecek bagaimana pula kesiapan-kesiapan di rumah sakit dan puskesmas kita. Dan kemudian juga bagaimana pula ketersediaan SDM kita. Jadi saya juga meminta beberapa organisasi medis ya untuk mencatat ada di antara mereka yang siap untuk sebagai relawan-relawan yang nanti juga ya akan kita juga libatkan. Karena memang dengan meningkatnya jumlah sekarang ini itu di Kota Padang, maka jumlahnya berapa, 98 ya. Tadi saya informasi terakhir tadi ada 98 orang kalau saya tidak salah. Maka kalau saya itu yang meningkatnya ini tentu juga akan PDP-nya, kemudian ODP-nya juga terus meningkat. Nah tentu ini semuanya nanti akan kita butuh tenaga medis. Dan tadi saya sudah koordinasikan juga. Dan insya Allah juga kita sebentar lagi juga akan merapatkan tentang bantuan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, skema bantuan kita mendorong lembaga-lembaga masyarakat tadi, kemudian sambil kita juga mempersiapkan. Dan sebentar ini saya dapat kiriman WA tentang pernyataan daripada Menteri Sosial, ya, sekaitan mempersilakan kepada kabupaten kota. Ini sedang kita bahas. Ya, saya sudah minta beberapa asisten 3 tadi dengan inspektur, kemudian juga dengan Dinas Sosial untuk membicarakan itu. Mudah-mudahan data yang 123.000 lebih kurang ini akan bisa kita backup secara lebih baik, dan permasalahannya, bisa katakan permasalahan kita adalah karena memang ada beberapa pesan daripada Presiden. Dan Presiden pertama tepat sasaran, yang kedua tidak boleh overlap, ya, tidak boleh ganda, tidak boleh overlap. Nah, tapi pernyataan Menteri tadi, itu dipersilakan daerah mana saya ini bagaimana pula ini, apakah nah ini sedang dibicarakan tadi oleh Pak Asen 3 bersama dengan SKPD terkait. Dan hambatan kita karena memang bolak-balik. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit beberapa camat ya. Pada awalnya bantuan ini dari Menteri Sosial itu disampaikan itu dengan hitungan 400 gram per orang per hari gitu ya Pak. Nah, kemudian setelah itu dibicarakan di provinsi, yaitu provinsi mengambil 300 gram. Nah, kemudian setelah itu kaitan dengan pendataan, ya, tidak boleh overlap dan kemudian tidak boleh. Nah, itu makanya kita sudah kirim data ke pusat, ya, tapi ada yang diterima, ada yang tidak. Itu Dinas Sosial melengkapi lagi. Kemudian setelah itu berubah lagi kaitan dengan Kenik, tidak apa segala macamnya. Dan kemudian setelah itu jumlahnya yang diberi bantuan, pusat membantu dalam bentuk uang 600.000 per kakak. Dan kemudian kalau dapat dibayangkan kalau seandainya 143.000 kali 600.000 per kakak, itu berapa itu? Satu bulan? 42 miliar. Kalau 3 bulan berarti itu sekitar 105 miliar.
Sementara refocusing kita sekarang ini baru lebih kurang 200-an ya, 200 miliar. Nah itu sebagian besar sudah digunakan untuk RSUD dan yang lain. Nah ini yang kita coba pikir-pikirkan. Dan kemudian yang selanjutnya itu di provinsi awalnya kita dibantu 48.000. Ya, kemudian sekarang ini menjadi 13.000. Nah jadi inilah dalam dilema-dilema seperti ini, karena perubahan-perubahan seperti itu, maka data yang sudah Pak Camat, Pak Lurah kirimkan itu ya belum bisa kita realisasikan dalam bentuk bantuan kaitan dengan berapa hal tadi itu. Tapi dari pernyataan Menteri Sosial tadi itu sedang kita pelajari dan kita tunggu secara tertulisnya tentunya, dan sehingga nanti semuanya jelas dan semua juga kita akan bisa sikapi secara lebih baik. Dan untuk itu makanya yang pertama tadi, yaitu bantuan yang pertama tadi ini yang kita maksimalkan. Ya, kalau kita dari pemerintah ini, ya mungkin tentu Pak Camat memahami lah bagaimana segala sesuatunya. Itu makanya kita dorong lembaga sosial yang kita miliki, kelompok-kelompok yang kita miliki, partai politik dan lainnya, untuk segera bisa memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak untuk ini. Barangkali mungkin demikian beberapa hal yang perlu disampaikan, dan untuk selanjutnya kalau ada di antara Pak Camat ataupun juga Pak Lurah yang akan menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang sampaikan tadi, atau juga ada hal lain yang tidak rasa perlu, maka dipersilakan untuk menyampaikan di bawah koordinator. Siapa moderatornya? Pak Edi Asmi sebagai moderatornya. Untuk itu kepada Pak Edi dipersilakan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Camat semuanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali tentang program kita dan juga harapan beliau untuk lebih memaksimalkan peran RT yang terutama. Nah, selanjutnya kita beri waktu masing-masing kecamatan 2 menit ya untuk menyampaikan sesuatu apakah yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan dan juga masalah yang disampaikan Pak Wali. Pak Camat pertama, kita lanjut ke Kecamatan Nanggalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang, Bapak Asisten, Bapak Kepala Badan, Kepala Dinas yang hadir pada Vidcon pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Wali Kota belum melaporkan di sini bahwasanya pada kegiatan hari ini kami hadir lengkap, Ibu Sekcam seluruh lokasi dan Kasubag seluruh Bapak Lurah 6 kelurahan, ditambah dengan Kepala Puskesmas di lingkungan Kecamatan Nanggalo, khususnya di Kepala Puskesmas Lapai dan juga yang terdiri dari Puskesmas Nanggalo. Pada kesempatan ini mohon izin kami melaporkan kepada Bapak bahwasanya untuk warga di Kecamatan Nanggalo yang kemarin sudah kami laporkan kondisi terakhir yang pulang dari daerah terjangkit itu lebih kurang 647 secara total, dan alhamdulillah sudah 548 orang yang selesai pemantauan atau melewati batas waktu 14 hari pemantauan dari jajaran puskesmas di Kecamatan Nanggalo. Dan kemudian ada 2 ODP tetapi kondisinya sudah mendekati masa isolasi 14 hari mau berakhir, dan sampai saat sekarang laporan dari pimpinan puskesmas masih dalam keadaan sehat. Dan untuk PDP di Kecamatan Nanggalo nihil, dan begitu juga terkait dengan suspek maupun juga positif corona, alhamdulillah sampai saat ini di Nanggalo masih nihil. Itu untuk data warga yang terdampak secara kesehatan COVID-19. Kemudian selanjutnya dapat kami laporkan kepada Bapak Wali Kota untuk pelaksanaan sholat berjamaah di masjid atau musola yang ada di Kecamatan Nanggalo yang jumlahnya lebih kurang 80. Itu memang masih ada beberapa yang masih melaksanakan sholat berjamaah. Dari 80 ini ada 9 masjid musola yang masih melaksanakan. Dan semuanya ini sebenarnya sudah kita lakukan pendekatan persuasif bersama dengan jajaran Forkopimka, dan kita sudah sampaikan juga terkait dengan
fatwa MUI, termasuk juga maklumat Kapolri beserta dengan instruksi ataupun edaran dari pemerintah Kota Padang. Dan memang ada beberapa masjid pengurus sebenarnya sudah ada yang bersepakat, tetapi desakan jemaah, apalagi yang mendesaknya adalah RT atau RW setempat yang merasa bahwasanya usia itu sudah ada yang ngatur katanya. Jadi memang kalau pengurus masjid semua sudah sepakat Pak, dari 9 tadi yang masih melaksanakan semuanya sudah tidak mau, tapi karena desakan RT RW tokoh ini selaku RT RW, sehingga mereka tidak siap juga untuk mengunci masjid musallahnya ketika memang ada jamaah. Dan ini perlu jadi perhatian juga. Dan sampai dengan kondisi seminggu yang lalu sebenarnya kita telah dibekali oleh tim dari bagian Kesra untuk beberapa ustadz, lebih kurang 5 orang kalau tidak salah. Dan memang sudah ada yang berjalan. Mudah-mudahan selepas ini kita mendapatkan progres lanjutan dari pendekatan persuasif dari para ustadz tim kota yang telah diturunkan kepada masjid-masjid, khususnya yang 9 tadi yang sudah kami sampaikan datanya kepada tim tersebut. Kemudian perlu juga kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwasanya untuk sampai saat ini di Kecamatan Nanggalo, alhamdulillah RT RW sudah ada beberapa yang melakukan lockdown seperti yang Bapak Wali Kota sampaikan tadi, contoh yang ada di Cimahi. Dan prosesnya persis sama, ada yang sudah benar-benar menutup semua akses pintunya dengan menghidupkan satu pintu akses dengan sistem pos penjagaan yang bergilir. Itu sudah ada di Kelurahan Surogadang depan Pasar Seteba. Itu RT-nya Pak Riza, mantan pejabat pemerintah Kabupaten Agam. Itu beliau langsung ngambil inisiatif. Kemudian juga di Kurau Pagang juga demikian, RW 4 itu juga telah melakukan lockdown. Itu semua warga tidak ada yang bisa melewati. Bahkan kami saja datang ke sana Pak, disemprot dulu semuanya. Mobil juga disemprot, kendaraan. Mungkin ada di video yang kami rilis di YouTube juga nampak. Kemudian juga di Lapai itu juga ada 2 RW dan 1 RT yang sudah melakukan lockdown. Kemudian Kurau Pagang juga di Komplek Vilaku sudah melakukan lockdown pada RW-nya. Dan mungkin dalam waktu dekat juga akan ada beberapa tambahan RT atau RW yang akan melakukan hal yang serupa. Kemudian terkait dengan laporan kami permasalahan data masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah virus corona, dapat kami laporan kepada Pak Wali Kota bahwasanya jumlah DTKS di Kecamatan Nanggalo itu berjumlah 3.272 KK, dan yang telah mendapatkan program itu ada lebih kurang itu PKH itu 418 KK, sembako itu 1025 KK, dan DTKS yang belum itu ada 1829. Dan mungkin ini datanya sudah dari Dinas Sosial update terbaru 2020. Kemudian yang non DTKS dapat kami laporkan kepada Pak Wali Kota sesuai dengan hasil pendataan RT RW, kemudian juga dari UMKM. Total keseluruhan yang telah kami selesai verifikasi untuk Kecamatan Nanggalo yang terdiri dari 6 kelurahan itu berjumlah 4.762 KK yang terdampak COVID non DTKS. Sehingga secara keseluruhan kalau digabungkan dengan DTKS, warga Kecamatan Nanggalo yang terdampak adalah 8.034 KK atau lebih kurang 38% dari jumlah penduduk Kecamatan Nanggalo. Kemudian dari 4.762 yang tadi terdampak, kemarin kami sudah dimintakan oleh Dinas Sosial untuk menyampaikan prioritas yang mendapatkan alokasi dari APBN sebesar 700, itu telah kita alokasikan untuk 3 kelurahan.
Kemudian dari tambahan APBD provinsi juga telah kita alokasikan untuk 2 kelurahan, sehingga yang mungkin menjadi beban bagi APBD Kota Padang nantinya dari 4.762 tadi lebih kurang sekitar 3.288 KK yang sekiranya menjadi pembebanan untuk alokasi dari APBD Kota Padang. Ini untuk data bantuan yang warga terdampak di Kecamatan Nanggalo. Mungkin itu Bapak Wali Kota Padang yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup dari kami semuanya mendoakan bahwasanya Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan seluruh pejabat pemerintah Kota Padang, seluruh tim gugus tugas COVID Kota Padang selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga kami di sini di kecamatan dan kelurahan yang sampai saat ini masih berjibaku untuk mempertahankan situasi yang sehat dan lingkungan yang bersih di Kecamatan Nanggalo bebas dari virus corona. Sebagai tambahan terakhir, mohon izin Pak Wali Kota, memang masih ada di kegiatan di Pasar Nanggalo yang sampai hari ini masih belum dapat kami kendalikan secara baik, karena sebenarnya masyarakat telah berbelanja. Sejauh ini masyarakat membelanja makanan pembukuan di Pasar Nanggalo, itu tidak ada yang makan di sana Pak Wali, tapi bawa bungkus semuanya. Artinya adalah sampai hari ini masih banyak masyarakat memanfaatkan jualan pembukuan yang ada di Pasar Nanggalo, sehingga kemarin sempat ada beberapa berita yang memviralkan aktivitas belanja masyarakat di sana sedikit disinggung, dan kami telah jawab bahwasanya pemerintah Kota Padang membuat kebijakan tidak melarang pedagang berjualan, akan tetapi kami hanya mengimbau untuk melakukan physical distancing dan pemakaian masker. Dan ini masih kita lakukan secara masif bersama jajaran Forkopimka dan juga atas bantuan dari Sapu PP Kota Padang. Mudah-mudahan sesegeranya juga dapat terkendali lagi dengan baik, dan mudah-mudahan juga puasa Ramadan tahun ini berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Wali Kota Padang, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.